Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya dapat memberikan satu penjelasan materi, yakni tentang struktur dan tipe pasar di dalam ilmu ekonomi. Karena beberapa hal materi saya sampaikan dalam bentuk slide voice, karena pada minggu-minggu ini saya disibukkan dengan persiapan ujian terbuka. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama saya awali dari perekonomian di dalam suatu industri, bahwa secara mikro industri merupakan kumpulan dari perusahaan-perusahaan yang menghasilkan barang. Jadi barang-barang di dalam sektor industri itu bersifat homogen atau heterogen, bermacam-macam, dan barang-barang itu merupakan barang-barang yang sifatnya menggantikan, atau sifatnya melengkapi. Ini lingkup industri. Jadi ini sering kita dapatkan, banyak jenis barang ini dalam kehidupan kita sehari-hari, dan tentu menjadi bagian dari kebutuhan kita. Nah, ekonomi industri ini istilah yang lain juga, merupakan satu keahlian khusus dalam ilmu ekonomi yang spesialisasinya adalah menelaah struktur pasar dan perusahaan-perusahaan. Ini yang secara relatif lebih menekankan pada studi lapangan, atau studi empiris dari faktor-faktor yang mempengaruhi struktur pasar, perilaku pasar, dan kinerja pasar. Nah, di dalam ekonomi industri ini terdapat dua sisi yang menarik. Di satu sisi, ekonomi industri ini merupakan seperangkat analisa yang mengkaji aspek persaingan dan monopoli, dengan berbagai macam pasar yang berada di antara kedua jenis tersebut. Sementara di sisi lain, ini merupakan hal-hal yang berkaitan dengan pasar yang real. Pasar real ini artinya pasar yang nyata, yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari, yang sangat heterogen, yang diramaikan oleh adanya persaingan antara perusahaan, atau bahkan mungkin dalam skala yang kecil antar penjual. Nah, dalam lingkup kajian ini kita akan menyinggung sedikit tentang kajian-kajian ekonomi industri ini, di mana spesifikasi kajian ini nanti lebih melihat kepada struktur pasar di dalam perekonomian. Nah, ini setelah kita mengkaji aspek-aspek di dalam pasar itu sendiri yang pada pertemuan lalu, yakni aspek permintaan, aspek penawaran, dan aspek produksi. Ini. Maka yang ketiga ini saya kira adalah tepat, melanjutkan dari kajian-kajian sebelumnya, yaitu berkaitan dengan pasar. Nah, secara terminologi, struktur pasar merupakan satu variabel yang digunakan untuk menentukan perilaku perusahaan dan interaksi antara perilaku dan struktur pasar menentukan kinerja
Nah, ini kinerja pasar itu sendiri maksudnya. Nah, dan selanjutnya kinerja mempunyai pengaruh terhadap pembentukan struktur itu sendiri. Jadi antara perilaku perusahaan, interaksi antar perilaku dan kinerja di dalam pasar itu antara satu dengan yang lain saling mempengaruhi, sehingga itu akan menciptakan struktur pasar. Nah, dalam struktur pasar selain perhatikan jumlah perusahaan, juga harus memperhatikan ukuran atau besaran distribusi dari perusahaan tersebut. Nah, ini. Nah, secara teoritik atau hal yang paling mendasar di dalam struktur pasar ini dibedakan menjadi dua saja. Tapi pengembangannya kemudian ada kolaborasi antara dua struktur yang paling mendasar ini. Nah, struktur yang paling mendasar ini yaitu pasar persaingan sempurna, ini yang pertama. Dan yang kedua, pasar persaingan tidak sempurna. Nah, pasar persaingan sempurna tidak ada pembagiannya. Nah, sedangkan pasar persaingan tidak sempurna ini dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu pasar persaingan monopoli, kemudian pasar oligopoli, dan pasar persaingan monopolistik. Nah, masing-masing nanti akan saya jelaskan. Nah, di sisi yang lain ini struktur pasar dapat dilihat dari tiga hal, yaitu jumlah perusahaan, ini berapa perusahaan yang bermain di dalam pasar itu, kemudian tipe produksi. Nah, tipe produksi ini bagaimana cara produksi barang atau jasa, nah, termasuk bahan baku yang digunakan dan termasuk produk yang dihasilkan. Dan yang ketiga adalah hambatan masuk di dalam pasar. Nah, seberapa sulit seorang pelaku pasar ini masuk ke dalam suatu pasar, nah ini menentukan struktur atau jenis pasar itu sendiri. Nah, dari pembagian tadi kita dapat melihat beberapa perbedaan ya dari struktur pasar. Yang pertama adalah tipe pasar persaingan sempurna. Ini secara akumulatif, ini jumlah perusahaannya banyak. Kemudian tipe produksinya ini bersifat homogen dan hambatan masuknya ini bebas, artinya tidak terlalu sulit. Sedangkan yang kedua, ini pasar persaingan tidak sempurna, ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah pasar persaingan monopolistik, jumlah perusahaan banyak, tipe produksinya diferensiasi atau berbeda-beda, ini banyak jenis produk yang dihasilkan. Sedangkan hambatan masuknya ini bebas ya, tidak dibatasi pada perusahaan tertentu. Kemudian yang kedua dari bagian persaingan tidak sempurna adalah pasar oligopoli. Ini jumlah perusahaan sedikit, tipe produksi homogen dan terdiferensiasi. Sedangkan hambatan masuk ini terbatas. Nah, mulai ada batasan-batasan. Biasanya pasar oligopoli ini dimainkan oleh 1, 2, atau 3 perusahaan saja, tidak banyak. Nah, sedangkan yang terakhir adalah pasar monopoli. Ini hanya diisi oleh satu perusahaan. Nah, sedangkan tipe produksi ini diferensiasi, ya, berbeda. Ini dari yang ada di pasar atau pada umumnya ya. Sedangkan hambatan masuknya ini sangat terbatas. Jadi sulit sekali bagi perusahaan-perusahaan yang lain yang kemudian bisa masuk ke dalamnya. Nah, ini penjelasan secara lebih rinci. Ya, pasar persaingan sempurna merupakan jenis pasar ya, dengan
jumlah penjual dan pembeli yang banyak dan produk yang dijual bersifat homogen. Nah, persaingan di dalam pasar persaingan sempurna ini terjadi apabila penjual dan pembeli dalam jumlah besar mengadakan hubungan ya, yang secara masif ini dan aktif ini memaksimumkan keuntungan dan kepuasan atas dasar harga-harga yang ditentukan oleh penawaran dan permintaan. Artinya persaingan terjadi ketika sejumlah besar dari penjual ini bersepakat untuk memaksimumkan keuntungan dengan menetapkan harga tertentu. Nah, kemudian direspon oleh pembeli. Nah, ini. Jadi pada dasarnya yang menentukan harga dalam pasar persaingan sempurna ini adalah pasar itu sendiri, bukan personal dari pelaku pasar ya, atau perusahaan atau individu perusahaan. Nah, sehingga ketika tidak ada kesepakatan bersama dalam memaksimumkan keuntungan dengan menetapkan harga tertentu, maka tidak ada persaingan. Namun meski demikian, dalam kenyataannya kondisi ideal ini sangat sulit untuk diwujudkan, dan yang ada hanya beberapa pasar yang mendekati sempurna saja yang mampu melakukan. Sedangkan pada pasar persaingan sempurna ini tidak ada atau nyaris tidak ada sama sekali persaingan di antara penjual. Kemudian kenyataannya tidak ada bentuk pasar yang berstruktur pasar persaingan sempurna. Kita lihat di banyak tempat ya, tidak ada perusahaan atau penjual yang menjual dalam satu pasar begitu menjual barang yang sama. Nah, kecuali mungkin seperti kalau di Jogja itu ada namanya shopping center. Shopping center itu khusus menjual buku-buku. Semuanya menjual buku, tapi ya jenis bukunya macam-macam. Ada yang buku diktat atau buku pelajaran, ada juga yang buku pengembangan ya, sifatnya wacana, ada yang majalah, ada yang kitab, ya, ada yang Al-Quran, ya, ada yang buku lain-lain ya, umum. Itu jenis bukunya pun sebenarnya berbeda-beda. Nah, dengan jenis yang berbeda-beda itu antara satu penjual dengan penjual yang lain ya tentu tidak bisa menentukan harga yang sama, kecuali memang bukunya sama ya, jenisnya, judul bukunya. Nah, ini baru tidak bisa menentukan harga. Tapi kemudian kenyataannya tidak bisa satu toko dengan toko yang lain atau penjual dengan penjual yang lain saling mempengaruhi harga itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah karakteristik pasar persaingan sempurna. Ya, semua perusahaan produksi barang yang homogen, produsen dan konsumen memiliki pengetahuan informasi yang sempurna. Output sebuah perusahaan relatif kecil dibanding output pasar. Kemudian perusahaan menerima harga yang ditentukan pasar. Semua perusahaan bebas masuk dan keluar pasar. Ini karakteristiknya. Nah, kemudian yang kedua adalah pasar persaingan tidak sempurna. Nah, penjelasan ini saya mulai dari pasar monopoli. Bentuk pasar monopoli ini terbentuk pada satu situasi di mana hanya terdapat penjual dan pembeli tunggal di dalam pasar. Hanya satu. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa membayangkan di Indonesia saya kira ada ya beberapa perusahaan yang memonopoli pasar, dan tentu bisa membayangkan siapa mereka, gitu ya. Kemudian sebagai definisi gambaran kurva permintaan ini yang dihadapi perusahaan monopolis dalam kurva permintaan industri adalah kurva yang menurun. Ini. Sehingga perusahaan monopolis ini
makna dari kurva itu ya, memiliki kekuatan besar, ini pasar monopolis, dalam menentukan harga yang dikenakan, yaitu sebagai penentu harga, price setter ya, atau price maker ya, dan bukan price taker ini. Jadi mereka punya kuasa dalam menentukan harga karena monopoli barang yang diperjualbelikan. Nah, selanjutnya suatu industri dikatakan berstruktur monopoli bila hanya ada satu produsen atau penjual tanpa pesaing langsung atau tidak langsung, baik nyata maupun yang potensial. Nah, dan output yang dihasilkan pun tidak mempunyai substitusi, atau kalaupun ada potensi substitusi, nah seringkali sulit untuk diwujudkan atau dipasarkan karena secara umum perusahaan itu sudah menguasai pasar ya, baik dari sisi ekonomi maupun dari sisi politik. Nah, ini tadi kurvanya cenderung menurun ya. Jadi labanya pada kisaran harga yang rendah, tetapi kemudian permintaannya cukup stabil. Nah, beberapa faktor penyebab terbentuknya pasar monopoli. Yang pertama adalah kaitannya dengan hambatan teknis, technical barrier to entry ini ya. Jadi tidak mampuan bersaing bagi perusahaan-perusahaan yang lain secara teknis ya, sehingga ya tidak ada atau nyaris tidak ada perusahaan yang dapat menyamai perusahaan yang sudah ada. Kemudian hambatan legalitas, nah, karena pasar monopoli diatur secara spesifik ya oleh undang-undang dan memiliki hak khusus ya. Dan ini tentu tidak berlaku bagi perusahaan yang lain dan ataupun masuk ke dalam undang-undang, yaitu sangat sulit ya. Dan yang kedua memiliki hak paten dan atau hak cipta atas produk yang dipasarkan. Nah, kemudian yang kedua, bagian dari pasar persaingan tidak sempurna adalah pasar persaingan monopolistik ini. Nah, pasar persaingan monopolistik ini dikembangkan atau berkembang secara teoretik maupun empirisnya didasarkan atas ketidakmampuan terhadap daya analisis model persaingan sempurna maupun monopoli. Nah, ini tentu menjadi bagian dari pengembangan pasar monopoli dan antara monopoli dengan persaingan sempurna. Nah, jadi secara definisi pasar monopolistik atau sering disebut juga pasar persaingan monopolistik atau pasar monopolistis ya, adalah salah satu bentuk pasar di mana terdapat banyak produsen ini yang menghasilkan barang serupa tetapi memiliki perbedaan dalam beberapa aspek. Kemudian penjual pada pasar monopolistik tidak terbatas ini. Namun setiap produk yang dihasilkan ini memiliki karakteristik yang berbeda antara satu dengan yang lain. Jadi masing-masing memiliki monopoli pada tingkat produk yang dipasarkan, tetapi tidak memiliki pengaruh atau tidak mempengaruhi perusahaan lain yang memiliki produk yang berbeda. Meskipun perusahaan lain juga menguasai produk yang dipasarkan itu. Nah, ketidakmampuan untuk menguasai perusahaan lain itu karena memang perbedaan produk itu sendiri. Nah, ini banyak ya pasar persaingan monopolistik ini, seperti perusahaan sampo, ya, perusahaan pasta gigi, ya, meskipun secara fungsional sama ya masing-masing itu, ya, tapi produk yang dihasilkan produsen ini berbeda dan memiliki ciri khusus. Nah, misalnya beda aromanya, beda warnanya, beda kemasannya, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga adalah pasar oligopoli ya ini.
Nah, struktur pasar atau industri oligopoli ini secara terminologi adalah pasar yang terdiri dari hanya sedikit perusahaan. Nih, setiap perusahaan memiliki kekuatan yang cukup besar untuk mempengaruhi harga pasar. Sedangkan perilaku setiap perusahaan akan mempengaruhi perilaku perusahaan lainnya di dalam suatu industri. Nah, melihat dari definisi secara terminologi ini dapat kita identifikasi bahwa kondisi pasar oligopoli ini hampir mendekati pasar monopoli, tetapi masih memiliki beberapa jenis perusahaan, ya. Tetapi perusahaan itu memiliki produk yang sama. Nah, struktur pasar oligopoli umumnya terbentuk pada industri-industri yang memiliki kapital intensif yang tinggi. Ya, jadi ya memiliki modal yang tinggi, yang modalnya besar, ya mereka, karena tujuannya adalah untuk menguasai pasar dengan hanya sedikit pemain pasar, ya, seperti industri semen, ya, industri mobil, industri mungkin gadget, komputer, handphone dan sebagainya itu. Kalau dulu industri kertas, ya sekarang sudah tidak zamannya atau tidak banyak perusahaan kertas yang menguasai pasar kertas, ya, karena permintaan yang semakin menurun. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 ini kita menyinggung regulasi bahwa oligopoli dikelompokkan ke dalam kategori perjanjian yang dilarang. Nah, ini padahal umumnya oligopoli terjadi melalui keterkaitan reaksi, khususnya pada barang-barang yang bersifat homogen atau identik dengan kartel, sehingga ketentuan yang mengatur mengenai oligopoli ini sebaiknya digabung dengan ketentuan yang mengatur mengenai kartel. Nah, artinya di sini secara umum dilarang, ya, perjanjian oligopoli, tetapi kemudian memiliki kekhususan, ya. Artinya kekhususan ini berhubungan dengan aturan-aturan yang berkaitan dengan kartel ini. Ya, ada ketentuan tersendiri, apakah itu melalui undang-undang tentang kartel atau melalui peraturan Kementerian BUMN, ya, atau industri mengenai kartel itu sendiri. Nah, karakteristik pasar oligopoli ini, ya, ada sedikit perusahaan dalam industri yang pertama, kemudian produknya homogen atau diferensiasi, kemudian pengambilan keputusan maksudnya yang saling mempengaruhi antara satu dengan yang lain, dan kompetisi pada tingkat non harga, bukan pada tingkat harga. Nah, sekarang kita membahas beberapa elemen di dalam struktur pasar ini, ya, secara umum. Nah, yang pertama ada istilah pangsa pasar, ini market share ini, ya. Nah, nanti atau mungkin Bapak Ibu sudah sering melihat atau sering mendengar juga istilah market share ini. Ini menjadi bagian dari struktur pasar itu sendiri. Nah, pangsa pasar atau market share adalah perbandingan antara hasil penjualan suatu perusahaan dengan total industri. Ya, jadi akumulasi dari penjualan perusahaan dengan banyaknya perusahaan yang menjual barang itu. Ini market share. Kemudian yang kedua, konsentrasi pasar. Nah, konsentrasi pasar atau pemusatan pasar ini merupakan tingkat oligopoli di mana kombinasi pangsa pasar dari perusahaan-perusahaan oligopoli tersebut membentuk suatu tingkatan pemusatan dalam pasar. Nah, artinya ini pasar terkonsentrasi, ya, bagian dari itu, ya, pasar oligopoli itu. Jadi memang dikhususkan bagi segmen tertentu, begitu, atau segmen khusus. Nah, kemudian yang ketiga,
bagian dari elemen struktur pasar adalah hambatan untuk masuk atau barrier to entry. Ya. Jadi barrier entry ini menjadi bagian dari karakteristik dalam struktur pasar yang menghambat pendatang baru ya, untuk bersaing atas dasar yang sama dengan perusahaan yang sudah ada. Nah, saya kira cukup ya untuk presentasi pada siang atau sore hari ini, dan semoga apa yang sedikit saya sampaikan ini berkaitan dengan struktur pasar, berikut elemen struktur pasar, dapat menjadikan tambahan wawasan kita mengenai pasar itu sendiri. Di satu sisi ini menjadi pengetahuan kita, di sisi yang lain mungkin ini bisa menjadi bagian dari strategi kita ya, ketika kita berinisiatif mendirikan suatu usaha atau memiliki suatu usaha yang saat ini dijalankan, dengan melihat karakteristik pasar dengan strukturnya yang ada ya, menjadi bagian dari strategi yang akan kita lakukan tentunya ya, apa yang akan kita jalankan atau apa yang akan kita tentukan ya dalam melihat struktur pasar yang ada. Tentunya kita akan mengenal ya jenis struktur pasar apa yang ada di dalam perusahaan kita atau produk kita yang kita jual dihadapkan pada pesaing-pesaing kita ya yang lain ya. Dengan begitu ya, dengan mengenal pasar yang kita atau jenis pasar yang kita jalani dalam perusahaan kita maupun pasar dari perusahaan pesaing kita akan dapat menentukan apa yang bisa kita lakukan dari itu supaya ya perusahaan kita bisa tepat sasaran dalam mengatur langkah-langkah strategik dalam meningkatkan apakah penjualan atau keuntungan dan lain sebagainya. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.